Apa yang harus kulakukan? Aku tidak punya uang sepeser pun lagi. Benar-benar tidak punya. Pada tanggal 3 Mei di Provinsi Sichuan, seorang pemuda duduk di pinggir jalan bersama barang bawaannya. Ia menangis terseduh-seduh, mengatakan bahwa ia sudah tidak punya uang lagi. Adegan ini direkam oleh warganet dan dibagikan secara online. Tak lama kemudian, warganet lokal mengungkapkan bahwa pekerja ini sudah lama tidak bisa menemukan pekerjaan. Ia telah menghabiskan semua uangnya dan bahkan tidak mampu untuk makan. Selain di Sichuan, di Nanjing, Jiangsu, seorang warganet mengunggah video yang menunjukkan sekelompok tunawisma berkumpul di jalan. Keterangan video tersebut mengatakan bahwa orang itu juga kehabisan makanan, sangat bangkrut hingga tidak punya uang sepeser pun. Yang lebih mengkhawatirkan adalah situasi sebenarnya mungkin tidak terbatas pada anak-anak muda yang sudah tidur di jalanan. Di Tiongkok, banyak orang yang masih tampak tinggal di rumah, memperbarui media sosial mereka seperti biasa, dan sesekali membeli bubble tea atau mengunggah foto selfie. Mungkin kelihatannya mereka baik-baik saja, tetapi pada kenyataannya mereka sudah berdiri di ambang kehancuran ekonomi. Apakah hanya kami yang sudah menikah 10 tahun dan tidak punya tabungan? Kemarin saya dan suami duduk dan menghitung. Dari tahun 2015 hingga sekarang sudah 10 tahun dan kami tidak punya tabungan sama sekali. Satu-satunya yang belum tersentuh adalah uang tahun baru Imlek tahunan putri kami. Dalam 2 tahun pertama pernikahan, kami menyewa rumah di Tianjin, membayar lebih dari 10.000 yen per tahun untuk sewa. Saat itu kami berdua bekerja. Penghasilan kami lumayan, tetapi kami tidak pernah membeli rumah. Pengeluaran kami besar dan kami tidak tahu cara mengelola pengeluaran. Uang mengalir begitu saja seperti air. Kemudian saya hamil dan kembali ke kampung halaman. Sementara itu suami saya memulai 2 bisnis. Salah satunya selama booming masker. Uang yang ia investasikan sebagian besar berakhir dengan kerugian. Jangan bicara tentang memiliki tabungan 100.000 atau 200.000. Untuk keluarga seperti kami yang sudah menikah dan punya 2 anak, jika kami bisa menutupi biaya hidup dasar sepanjang tahun tanpa meminjam uang, itu mungkin sudah mengesankan. Dalam konteks ini, sebuah pertanyaan populer tiba-tiba muncul di media sosial Tiongkok. Jika Anda tiba-tiba kehilangan pekerjaan hari ini dan tidak punya sumber penghasilan besok, berapa lama uang di rekening bank Anda akan bertahan? 3 bulan? 6 bulan? Atau Anda bahkan tidak akan bisa membayar sewa, cicilan rumah, atau biaya hidup bulan depan. Di satu sisi, semakin banyak orang biasa yang mengatakan bahwa tabungan mereka terkuras, pendapatan mereka berhenti, dan mereka bahkan tidak mampu membayar sewa atau cicilan rumah bulan depan. Di sisi lain, data resmi menunjukkan bahwa total tabungan rumah tangga Tiongkok telah mencapai rekor tertinggi dalam sejarah. Pada Januari 2026, Bank Rakyat Tiongkok merilis laporan statistik keuangan tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2025, total tabungan rumah tangga di Tiongkok telah mencapai 166 triliun yen, 2 kali lipat dari jumlah 10 tahun yang lalu. Jika kita menghitung secara kasar berdasarkan 1,4 miliar penduduk Tiongkok, itu berarti rata-rata tabungan per orang adalah sekitar 118.000 yen. Ketika data ini keluar, reaksi pertama banyak orang adalah terkejut. Jika rata-rata tabungan hampir 120.000 yen, mengapa begitu banyak orang di sekitar saya mengatakan bahwa mereka tidak punya uang? Mengapa begitu banyak anak muda setelah kehilangan pekerjaan kesulitan bertahan bahkan selama 3 bulan? Mengapa banyak keluarga yang tampaknya hidup normal tetapi sebenarnya tercekik di bawah tekanan cicilan rumah, cicilan mobil, pendidikan anak, perawatan lansia, dan berbagai tagihan? Ini adalah tabungan rata-rata, bukan saldo sebenarnya di rekening bank orang kebanyakan. Sejumlah kecil keluarga kaya dan individu berpenghasilan sangat tinggi memegang sejumlah besar tabungan yang dengan mudah menaikkan rata-rata nasional. Satu orang dengan beberapa juta atau puluhan juta di rekeningnya dapat mendistorsi rata-rata, menutupi puluhan atau bahkan ratusan orang dengan tabungan nol. Jadi, bagaimana situasi sebenarnya bagi sebagian besar orang Tiongkok? Data menunjukkan bahwa sekitar 560 juta orang di Tiongkok berada dalam kondisi tabungan nol atau mendekati nol. Survei keuangan keluarga Tiongkok oleh Southwest University of Finance and Economics mengungkap sebuah realitas yang memilukan. 10% rumah tangga teratas di Tiongkok memegang setengah dari total tabungan negara. Sementara itu 60% keluarga biasa dan berpenghasilan rendah secara kolektif mungkin bahkan tidak menyumbang 1/6 dari total tabungan di masyarakat. Beberapa warganet menunjukkan bahwa untuk benar-benar memahami situasinya, Anda tidak boleh hanya melihat tabungan rata-rata, Anda juga harus melihat median tabungan.
Menurut data Maret 2025 dari Pusat Survei Keuangan Keluarga Tiongkok, median tabungan rumah tangga di Tiongkok hanya 87.000 yen. Ini berarti bahwa sebuah keluarga dengan tabungan 87.000 yen sudah berada di atas separuh rumah tangga di negara itu. Untuk tabungan perorangan, ambang batasnya bahkan lebih rendah, sekitar 50.000 yen yang akan menempatkan Anda di 50% teratas. Pekerja bank di lapangan juga mengamati tren ini. Mereka mencatat bahwa 34,2% rekening tabungan pribadi memiliki kurang dari 50.000 yen dan lebih dari 63,7% memiliki kurang dari 100.000 yen. Sementara itu, rekening dengan lebih dari 1 juta yen menyumbang kurang dari 0,8%. Namun tidak memiliki tabungan bukanlah hal yang paling menakutkan. Yang lebih buruk lagi adalah banyak keluarga yang terlilit utang besar. Menurut laporan status utang rumah tangga Tiongkok yang dirilis oleh Pusat Kredit Bank Rakyat Tiongkok pada awal tahun 2025, rata-rata utang per keluarga secara nasional adalah 387.000 yen. Dari jumlah tersebut, 73,5% adalah utang KPR, 16,3% adalah pinjaman konsumsi, dan 10,2% adalah pinjaman usaha. Ini berarti bahwa bahkan jika sebuah keluarga memiliki tabungan 300.000 yen, setelah mereka memperhitungkan KPR, cicilan mobil, dan utang kartu kredit, kekayaan bersih mereka sebenarnya bisa negatif. Dan ini bukan kesulitan yang dialami oleh segelintir keluarga saja. Ini adalah realitas sehari-hari yang dihadapi oleh ratusan juta keluarga di Tiongkok. Banyak keluarga yang tampak mapan di permukaan, sering dicap sebagai kelas menengah, sebenarnya bukan kaya aset, tetapi terlilit utang, menjadi debitur jutawan. Misalnya, sebuah rumah mungkin bernilai lebih dari 8 juta yen, tetapi mereka berutang kepada bank sebesar 5 juta yen, dan mereka memiliki tabungan kurang dari 50.000 yen. Di permukaan, mereka tinggal di rumah besar, namun pada kenyataannya begitu gaji mereka masuk, mereka pertama-tama membayar KPR, cicilan mobil, tagihan kartu kredit, hanya menyisakan cukup untuk biaya hidup paling dasar. Alipay menerbitkan laporan konsumsi kaum muda yang menunjukkan bahwa Huabei, layanan kredit, memiliki 400 juta pengguna, 65 juta diantaranya lahir pada tahun 90-an. Hari ini, Keuangan Konsumen and Financial telah mengungkapkan bahwa Huabei sekarang melayani 400 juta konsumen dan 40 juta pedagang. Tetapi setiap kali pengguna membayar dengan Huabei, jumlah rata-ratanya hanya sekitar 90 yen. Ini menunjukkan bahwa banyak orang menggunakan Huabei bukan untuk pembelian besar, tetapi untuk pengeluaran sehari-hari. Ketika arus kas mereka berhenti, bahkan pembelian kecil beberapa puluh atau beberapa ratus yen harus dibiayai dengan meminjam uang. Yang lebih menyesakan adalah skala pinjaman konsumsi berkembang pesat. Dari tahun 2019 hingga 2024, saldo kredit konsumsi sempit di Tiongkok tumbuh dari 14,9 triliun yen menjadi 21,7 triliun yen. Ini berarti banyak orang telah meminjam total 21,7 triliun yen hanya untuk membeli ponsel, pakaian, membayar sewa, tagihan internet, atau bahkan mempertahankan kehidupan sehari-hari mereka yang paling dasar. Selain Huabei dan JB, ada juga JD Baichao, biaya hidup Meituan, pembayaran bulanan Douyin, dan pinjaman WeBank. Tidak aneh bagi seorang anak muda untuk meminjam uang dari beberapa platform sekaligus. Mereka menggunakan uang dari platform A untuk melunasi platform B dan uang dari platform B untuk melunasi platform C. Data dari tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dalam utang di kalangan orang di bawah 30 tahun dengan beberapa milenial memiliki rasio utang terhadap pendapatan melebihi 200%. Ini berarti mereka tidak hanya kekurangan uang sementara, tetapi pendapatan masa depan mereka untuk beberapa tahun ke depan telah dihabiskan. Sekarang, inilah masalahnya. Jika kita membandingkan median tabungan keluarga sebesar 87.000 yen dengan rata-rata utang keluarga sebesar 387.000 yen, kita mendapatkan angka yang mengejutkan. Kesenjangannya mencapai 300.000 yen. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa kekayaan bersih setiap keluarga adalah negatif 300.000 yen, karena median tabungan dan rata-rata utang tidak mewakili keluarga yang sama. Tetapi perbandingan ini setidaknya menunjukkan satu kenyataan. Banyak keluarga yang tampaknya memiliki tabungan, tetapi pada kenyataannya mereka juga berjalan di atas utang. Inilah situasi yang sebenarnya. Yang lebih menarik lagi adalah sementara pemerintah terus menekankan bahwa tabungan rumah tangga telah mencapai rekor baru, bank-bank pedesaan di Tiongkok justru gulung tikar secara massal. Menurut laporan dari The Paper pada 30 April, Biro Regulasi Keuangan Jiangsu mengumumkan telah menyetujui pembubaran Bank Pedesaan Jiangsu Danyang Chang'an. Aset, kewajiban, cabang bisnis, karyawan, serta semua hak dan kewajibannya akan dialihkan ke Bank Komersial Pedesaan Jiangsu Jiangnan.
Pada hari yang sama, Bank Komersial Pedesaan Tianjin membuka 10 cabang baru, semuanya berlokasi di distrik Jinan, Tianjin. Cabang-cabang baru ini sebelumnya merupakan bagian dari Bank Pedesaan Tianjin Jinan yang telah dibubarkan. Bank Komersial Kerajaan Qingdao juga menyerap dan menggabungkan Bank Pedesaan Qingdao Jimo dan mengubahnya menjadi cabangnya sendiri. Kasus serupa terus berlanjut. Pada 30 April, Bank Kerajaan Tengchong di Yunnan dibubarkan dan operasinya diambil alih oleh Minshang Bank. Bank Kerajaan Zhong'an di Chongqing juga dibubarkan dan diambil alih oleh Minshang Bank. Sebelumnya pada tanggal 26 Desember 2025, Minshang Bank juga mengakuisisi Bank Kerajaan Puer dan Bank Kerajaan Lincang, mengubahnya menjadi cabangnya di Puer dan Lincang. Datanya bahkan lebih lugas. Menurut Securities Times pada 21 April, dari awal tahun 2026 hingga 20 April, hanya dalam waktu lebih dari 100 hari, 72 bank pedesaan menyelesaikan penutupan dan pencabutan izin mereka. Pada periode yang sama tahun lalu, hanya ada 27, meningkat 167% dari tahun ke tahun. Informasi lisensi keuangan dari Biro Pengawasan dan Administrasi Keuangan Nasional juga menunjukkan bahwa pada tahun 2025, total 226 bank dunia dibatalkan. Sebagai perbandingan, tahun 2024 ada 83, 2023 ada 9, dan 2022 hanya ada 8. Jadi inilah masalahnya. Di satu sisi, tabungan orang biasa berada pada titik tertinggi sepanjang masa dengan sejumlah besar uang mengendap di sistem perbankan. Di sisi lain, bank-bank kecil dan menengah sedang digabungkan, direorganisasi, ditutup, dan bahkan benar-benar keluar dari pasar. Tidakkah ini tampak kontradiktif? Jika bank tidak benar-benar kekurangan uang, mengapa begitu banyak dari mereka yang berjuang untuk bertahan hidup? Jika penduduk benar-benar punya uang untuk ditabung, mengapa konsumsi tidak meningkat? Jawabannya mungkin terletak pada kontradiksi ini. Masalah sebenarnya bukanlah ada lebih banyak uang, tetapi uang itu tidak beredar. Bukan berarti semua orang menjadi lebih kaya, tetapi tabungan menjadi lebih terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Pada akhirnya, masalah Tiongkok bukanlah kekurangan uang. Ini adalah masalah distribusi pendapatan. Tahun lalu, Liu Yuanchun, Presiden Universitas Keuangan dan Ekonomi Shanghai, membuat pernyataan di Forum Ekonomi Internasional Hongqiao. Dia berkata pola distribusi pendapatan Tiongkok dapat diringkas dalam satu kalimat: pemerintah yang kuat, perusahaan yang kaya, dan penduduk yang miskin. Pernyataan ini terdengar keras, tetapi data tentu mendukungnya. Menurut buku tahunan statistik Tiongkok, pada tahun 2022, porsi pendapatan dalam distribusi awal Tiongkok adalah sebagai berikut. Perusahaan mengambil 26%. 6%, pemerintah mengambil 11,2% dan penduduk mengambil 62,2%. Di permukaan, tampaknya porsi untuk penduduk tidak terlalu rendah, tetapi dibandingkan dengan Amerika Serikat, kesenjangannya jelas. Di AS, porsi pendapatan untuk penduduk lebih dari 80%. Yang lebih krusial adalah porsi pendapatan untuk penduduk Tiongkok menurun. Pada tahun 2000, penduduk Tiongkok menyumbang 64,9% dari porsi pendapatan, tetapi pada tahun 2022, angka itu turun menjadi 62,2%. Sementara itu, porsi untuk perusahaan meningkat dari 22,3% menjadi 26,6%. Ini berarti bahwa sementara ekonomi Tiongkok secara keseluruhan telah tumbuh secara signifikan selama 2 dekade terakhir, porsi ekonomi penduduk dari kue tersebut tidak meningkat. Faktanya semakin kecil. Mari kita lihat redistribusi pendapatan. Dan masalahnya menjadi lebih jelas. Pada tahun 2022, setelah pajak, jaminan sosial, dan pembayaran transfer, porsi pendapatan untuk penduduk turun dari 62,2% menjadi 60,8%. Sementara porsi untuk perusahaan turun dari 26,6% menjadi 22,6%. Dan porsi pemerintah meningkat dari 11,2% menjadi 16,6%. Redistribusi seharusnya lebih menguntungkan penduduk, mempersempit kesenjangan. Tetapi pada kenyataannya, porsi untuk penduduk telah menurun, porsi untuk perusahaan telah menurun, dan porsi untuk pemerintah telah meningkat. Ini adalah masalah pertama dengan distribusi pendapatan Tiongkok. Masalah kedua adalah kesenjangan pendapatan yang disebabkan oleh kekuasaan yang tidak setara. Di Tiongkok, bagaimana sumber daya didistribusikan dan bagaimana kekayaan mengalir sangat bergantung pada kekuasaan pemerintah. Dengan mekanisme pasar yang tidak berfungsi sepenuhnya, distribusi secara alami condong ke sistem. Badan usaha milik negara, BUMN, dan industri monopoli. Misalnya, karyawan BUMN berpenghasilan hampir 2 kali lipat dari karyawan perusahaan swasta. Pensiun pegawai negeri sipil (PNS) juga hampir 2 kali lebih tinggi dari pensiun karyawan sektor swasta. Ketika menyangkut pekerja biasa, mereka pada dasarnya adalah individu yang lemah ketika berhadapan dengan perusahaan.
Mereka tidak memiliki perlindungan organisasi dan serikat buruh independen tidak diizinkan. Tidak ada yang bernegosiasi antara pekerja dan modal. Jadi upah untuk tenaga kerja secara alami telah rendah untuk waktu yang lama. Ini cukup ironis, banyak negara kapitalis memiliki serikat buruh independen, tetapi sebuah negara yang mengklaim sebagai sosialis justru mengontrol ketat pembentukan mereka. Masalah ketiga adalah kesenjangan kota desa. Tiongkok telah lama memiliki sistem dualistik kota desa. Pekerja migran pindah ke kota untuk bekerja, tetapi sulit bagi mereka untuk menikmati manfaat pendidikan, perawatan kesehatan, dan jaminan sosial yang sama seperti penduduk kota. Mereka melakukan pekerjaan kota, tetapi mendapatkan upah lebih rendah. Upah rata-rata pekerja migran adalah sekitar 60% dari rekan-rekan mereka di perkotaan. Pada tahun 2024, pendapatan penduduk perkotaan sekitar 34 kali lipat dari penduduk pedesaan. Dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya, kecuali India, kesenjangan pendapatan kota desa di Tiongkok masih relatif tinggi. Banyak negara memiliki kesenjangan pendapatan kota desa kurang dari 2 kali lipat dan negara-negara maju bahkan memiliki kesenjangan kurang dari 1,5 kali lipat. Jadi kesenjangan kota desa merupakan penyebab penting dari kesenjangan pendapatan yang berlebihan di Tiongkok. Masalah keempat adalah redistribusi belum benar-benar mempersempit kesenjangan. Pajak seharusnya menyesuaikan kesenjangan kekayaan, tetapi struktur pajak Tiongkok tidak ideal. Pajak tidak langsung seperti pajak pertambahan nilai, PPN, dan pajak konsumsi merupakan bagian besar dari pajak di Tiongkok. Di permukaan, pajak-pajak ini dibayar oleh bisnis, tetapi seringkali dibebankan kepada konsumen. Ini berarti bahwa setiap kali orang biasa membeli sesuatu, mereka secara diam-diam membayar pajak. Masalahnya adalah orang berpenghasilan rendah memiliki pendapatan rendah, tetapi proporsi pendapatan mereka yang lebih tinggi digunakan untuk konsumsi. Jadi mereka menanggung beban pajak efektif yang lebih berat. Orang berpenghasilan lebih tinggi, di sisi lain, menghabiskan lebih sedikit untuk konsumsi sebagai proporsi dari pendapatan mereka. Jadi beban pajak efektif mereka lebih ringan. Ya, inilah masalah dengan pajak tidak langsung. Bagian yang paling brilian, orang biasa tidak merasa seperti mereka membayar pajak. Jadi mereka tidak mudah mengembangkan rasa memiliki hak. Hasilnya adalah uang paling banyak diambil dari kelompok orang terbesar, tetapi mereka merasa seolah-olah itu yang paling sedikit. Sebaliknya, pajak penghasilan pribadi lebih baik untuk menyesuaikan kesenjangan pendapatan karena merupakan pajak progresif langsung. Tetapi pajak penghasilan individu Tiongkok hanya menyumbang sekitar 8% dari total pendapatan pajak. Jadi efek redistribusinya sangat terbatas. Orang-orang yang benar-benar membayar pajak penghasilan individu terutama adalah puluhan juta pekerja bergaji. Sementara banyak individu berpenghasilan tinggi dapat menghindari pajak melalui pendapatan bisnis atau keuntungan ekuitas. Misalnya Liu Qiangdong, pendiri JD.com, dulu hanya mengambil 1 yuan sebagai gajinya untuk waktu yang lama, lalu ada pajak properti. Tiongkok belum memiliki pajak properti atau pajak warisan yang komprehensif. Jadi redistribusi kekayaan untuk kelompok berpenghasilan tinggi sangat terbatas. Hal yang sama berlaku untuk jaminan sosial. Karyawan BUMN berpenghasilan lebih tinggi dan PNS sering menikmati perawatan kesehatan, pensiun, dan tunjangan yang lebih baik. Sementara karyawan sektor swasta berpenghasilan lebih rendah dan pekerja migran memiliki lebih sedikit tunjangan. Kesenjangan dalam pensiun perkotaan dan pedesaan sangat jelas. Penduduk perkotaan menerima sekitar 4.000 per bulan untuk pensiun, sementara penduduk pedesaan mendapatkan sekitar 200 yen, perbedaan 20 kali lipat. Jika Anda memasukkan pensiun tinggi dalam sistem, kesenjangan ini bisa lebih besar lagi. Redistribusi seharusnya mempersempit kesenjangan, tetapi pada kenyataannya mungkin malah memperlebar. Ini juga mengapa konsumsi di Tiongkok lesu, permintaan domestik tidak mencukupi, dan pertumbuhan ekonomi lemah. Pendapatan penduduk terlalu rendah dan kesenjangan pendapatan terlalu besar. Ketika orang biasa tidak punya uang, bagaimana mereka bisa mengkonsumsi? Pada akhirnya, ini membentuk lingkaran setan. Orang biasa tidak berani berbelanja, bisnis tidak berani berekspansi. Jika bisnis tidak berekspansi, mereka tidak mau merekrut. Dengan pengangguran yang buruk, pendapatan menurun, dan semakin rendah pendapatan, semakin lemah konsumsi. Jadi pertanyaannya muncul, bagaimana Tiongkok harus menyelesaikan dilema ini? Warganet telah menyarankan 5 solusi. Pertama, batasi kekuasaan. Bagaimana pajak dikumpulkan, bagaimana uang dibelanjakan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan semuanya harus transparan dan terbuka untuk diawasi. Jika tidak, sumber daya akan terus mengalir ke dalam sistem BUMN dan industri monopoli. Kedua, tingkatkan porsi pendapatan bagi penduduk.
Pemerintah dan bisnis harus mengambil sedikit lebih sedikit, dan penduduk harus mendapatkan lebih banyak. Pajak harus dikurangi, iuran jaminan sosial harus diturunkan, dan orang-orang harus benar-benar memiliki uang di tangan mereka. Hanya dengan begitu konsumsi akan meningkat. Ketiga, buat distribusi upah lebih adil. PNS, BUMN, dan industri monopoli tidak seharusnya memiliki keuntungan selamanya. Pekerja biasa membutuhkan perlindungan. Undang-undang ketenagakerjaan harus ditegakkan secara ketat dan upah minimum harus dinaikkan agar sesuai dengan keuntungan perusahaan. Upah rendah bukanlah keuntungan. Itu adalah jebakan. Keempat, redistribusi harus benar-benar membantu orang miskin. Kita tidak seharusnya bergantung terutama pada PPN dan pajak konsumsi karena pada akhirnya orang biasalah yang membayar. Kita harus membiarkan pajak penghasilan pribadi dan pajak properti mengambil peran yang lebih besar dan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pensiun, perawatan kesehatan, dan pendidikan bagi kelompok berpenghasilan rendah dan penduduk pedesaan. Tugas yang paling mendesak adalah menaikkan pensiun pedesaan. Banyak lansia di daerah pedesaan hanya menerima sekitar 200 yen sebulan. Paling tidak ini harus dinaikkan menjadi 500 yen dan kemudian secara bertahap ditingkatkan menjadi 1000 yen. Jika tidak, seiring dengan terus meningkatnya pensiun dalam sistem politik, para lansia di pedesaan hanya akan melihat kenaikan kecil dan kesenjangan akan terus tumbuh. Kelima, hancurkan sistem dualistik kota desa. Banyak pekerja migran sudah bekerja, tinggal dan membayar pajak di kota, tetapi mereka tidak menikmati manfaat yang sama seperti penduduk kota. Selama sistem registrasi rumah tangga hukou tetap tidak berubah, mereka akan selalu menjadi warga negara kelas 2 di kota mereka. Sebuah negara dengan perpecahan kota desa yang sudah berlangsung lama dan kemiskinan pedesaan yang terus-menerus tidak akan pernah bisa benar-benar menjadi negara maju yang modern. Mereformasi sistem hukou dan memungkinkan para petani untuk benar-benar pindah ke kota adalah langkah yang harus diambil Tiongkok di masa depan.